Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jessica Pinanti, NPM 21210101005. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari, MH. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 1 dengan judul Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional. Istilah dan pengertian hukum perdata internasional. Istilah hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah yang pertama, Privat International Law, kedua, International Privat Law, ketiga, Internationalis Privat, dan keempat, Droit International Privat. Yang kelima, Drito Internazional Privato. Kemudian, Prof. Mokhtar Kusumadja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing baik di bidang hukum publik maupun privat. Jadi, yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal dengan HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. A. Subjek hukum perdata internasional diterangkan Mokhtar Kusumadja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikal, pemberontakan, dan individu. B. Sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum perdata internasional sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional yang pertama undang-undang nasional dan kebiasaan nasional, yang kedua traktat dan kebiasaan internasional, dan ketiga jurisprudensi internasional maupun nasional, keempat doktrin internasional maupun nasional. Masalah pokok hukum perdata internasional. Menurut Sunaryati Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu yang pertama, hakim mana yang berwenang, yang kedua, hukum mana yang berlaku, yang ketiga, dan bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Menurut Bayu Seto, pokok hukum perdata internasional itu meliputi 1. Hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan. Kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur masing-masing. Yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus. Dan menurut David de Siegel dan PM North JJ Fawcett, bahwa permasalahan utama HPI adalah 1. Kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Yang kedua, hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing. Yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari kelompok 2 dengan judul titik-titik pertalian sebagai penentuan persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Titik pertalian atau titik kuat dalam hukum perdata internasional biasanya juga disebut dengan istilah Aanknopingspunten atau Belanda connecting factor
atau point of contact Inggris. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam kesimpulan fakta perkara hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu penciptaan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum yang dari tempat itu. Macam-macamnya titik pertalian. 1. Titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer yaitu A. Kewarganegaraan, B. Bendera kapal dan pesawat udara, C. Domisili, persoalan domisili, D. Tempat kediaman, persoalan tempat kediaman seseorang, E. Tempat kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum, F. Pilihan hukum intern atau untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern. Dan yang termasuk ke dalam titik pertautan sekunder yaitu A. Tempat terletak benda, lex situs atau lex resitae. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. B. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Dan C. Tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan. Asas lex loci. D. Tempat ditandatanganinya kontrak. Menurut teori lex loci contractus, ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat. Dan yang terakhir ada E. Tempat dilaksanakannya perjanjian lex loci solutionis atau lex loci executionis. F. Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. G. Pilihan hukum, choice of law. Maksud para pihak adalah faktor yang menentukan apa yang berlaku. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari kelompok 3 dengan judul status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal. Status personal, status dan wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran hukum perdata internasional. Ruang lingkup status personal, isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum, menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, kehormatan nama, hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian hukum keluarga, perwalian perceraian, pengesahan anak menjadi dewasa, pengampuan soal perwarisan. Konsepsi sempit adalah
dikurangi minus hukum harta benda perkawinan dalam hukum waris. Cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal, seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan. Sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembelaan-pembelaannya atasan atau alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak dapat diharapkan akan tercapai. Seringkali kepentingan-kepentingan sendiri dari negara-negara masing-masing memegang peranan untuk menentukan sistem yang dipilih. Yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi civil law, sistem Eropa kontinental, sehingga point of contact-nya adalah persoalan, artinya semua orang takluk pada hukum nasionalnya, di mana ia berada. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara Ari Purwadi. Anggota tertentu itu adalah warga negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negara ditetapkan oleh negara tersebut, karena hak itu mutlak. Negara yang berdaulat untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dari negara tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional tentang nasionalitas atau kewarganegaraan. Pembatasan dimaksud adalah antara lainnya: yang pertama, orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara tersebut. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara suatu negara lainnya. Yang ketiga, berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan lex patri. Orang itu. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Algemene Bepaling van Wetgeving AB yang secara teoretis masih berlaku di Indonesia. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraannya seseorang, yaitu asas ius soli, tempat kelahiran, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara Indonesia, maka ia merupakan warga negara Indonesia. Asas ius sanguinis atau keturunan, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya, seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang mempunyai nasionalitas Indonesia, maka ia menjadi warga negara Indonesia. Konsekuensi dari digunakannya asas yang berbeda dalam menentukan nasionalitas seseorang dapat menimbulkan atau ditimbulkan lebih dari satu nasionalitas, yaitu nasionalitas dengan kedudukan bipatrit atau multipatrit. Juga dapat pula tidak mempunyai nasionalitas sama sekali, apatrit. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Negara-negara dengan prinsip nasionalitas pertama-tama adalah negara Prancis dan jajahan Prancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Code Civil atau pasal 3 ayat 3. Prinsip nasionalitas juga seperti di negara Italia dan jajahannya. Ketentuan-ketentuan tentang prinsip kewarganegaraan ini dapat dikemukakan
berkenaan dengan berlakunya Code Civil, kemudian disusul dengan Code Civil 1942 di Belgia, Luxembourg, Monaco. Prinsip kewarganegaraan dicantumkan pula dalam Code Civil pasal 3 ayat 3 di Belanda. Ada ketentuan serupa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang tanggal 15 Mei 1829 S nomor 28 berdasarkan asas konkordansi bahwa Hindia Belanda pun menerima ketentuan yang serupa, yaitu dalam Algemene Bepaling van Wetgeving 30 April 1847 S nomor 23 diubah S 1915 nomor 299 JO 625. Pasal 16 hingga kini masih berlaku untuk Republik Indonesia. Demikian halnya dengan jajahan-jajahan Belanda lainnya. Suriname, Undang-Undang 4 September 1868 sampai dengan pasal 7. Teritorialitas atau domisili. Dalam kelompok ini dapat disebut semua negara-negara Inggris yang menganut common law, juga Skotlandia, Afrika Selatan, dan Quebec. Pasal 6 CC. Dapat disebut di sini Denmark, negara-negara Amerika lain menurut Martin Wolf bahwa negara yang menganut prinsip domisili adalah Amerika Serikat, British Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway, Brazil, negara-negara Baltik dari Amerika Selatan, Argentina, Bolivia, Paraguay, Peru, dan Uruguay, dan Amerika Tengah, Nicaragua dan Guatemala, Liechtenstein, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turki, Finlandia, dan Swedia. Dari Asia, Jepang, China, Iran, Thailand, Indonesia, dan Amerika Selatan dan Tengah, Ekuador, Chili, Salvador, Costa Rica, Kolombia, Kuba, Honduras, Panama, dan Meksiko. Asas dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, cara-cara menentukan kewarganegaraan. Kewarganegaraan senantiasa menjadi salah satu kajian studi kenegaraan. Dalam Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States, warga negara dimasukkan sebagai salah satu unsur adanya negara. Dengan demikian, dalam pengertian umum, kewarganegaraan sebagai salah satu unsur kajian dari satu negara tertentu. Kewarganegaraan sebagai unsur negara merupakan kewarganegaraan senantiasa terdapat dalam aturan konstitusi atau dengan kata lain, kewarganegaraan merupakan salah satu materi muatan Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Perlunya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang orang lain. Asas dalam menentukan kewarganegaraan. Secara teoretis, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat lahirnya, sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya, status kewarganegaraan seseorang ditentukan
oleh tempat kelahirannya. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai status kewarganegaraan untuk mencegah adanya penduduk yang berstatus apartheid dan bipartit. Ketentuan-ketentuan ini juga penting untuk membedakan hak dan kewajiban antara warga negara dan bukan warga negara. Asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan kewarganegaraan termasuk asas-asas kewarganegaraan yang digunakan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang dalam pasal 16 AB kalimat pertama ditanyakan bahwa prinsip nasionalitas yang dipakai dan berlaku adanya apa yang dinamakan antorading daripada prinsip nasionalitas, karena dalam ketentuan hukum di Indonesia mengenai kewarganegaraan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang antara lain yaitu asas-asas menentukan kewarganegaraan, asas Ius Sanguinis, law of birth, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran atau tempat tinggal. Asas Soli, law of the soil, secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan keturunan yang diatur dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Status WNI dapat diperoleh oleh orang asing melalui beberapa cara yang bersifat alternatif, yaitu sebagai berikut. Naturalisasi atau pewarganegaraan. Naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Disebut dengan naturalisasi biasa bila naturalisasi dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang. Sementara naturalisasi istimewa adalah naturalisasi yang diberikan negara kepada seseorang karena seseorang itu dinilai telah berjasa kepada negara. Banyak olahragawan yang berjasa bagi suatu negara sering ditawari oleh negara tersebut untuk menjadi warga negara melalui suatu naturalisasi istimewa. Perkawinan. Orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena melakukan perkawinan dengan WNI. Perolehan WNI tersebut tanpa melihat jenis kelamin WNI yang menikah, laki-laki atau perempuan. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan perempuan Indonesia, hak menyampaikan pernyataan ada pada suami yang berkewarganegaraan asing. Sedangkan kata orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan laki-laki Indonesia, hak menyampaikannya pernyataan ada pada istri yang berkewarganegaraan asing. Pendaftaran WNI karena kelahiran. Pendaftaran menjadi WNI dilakukan dalam hal yang pertama, anaknya yang lahir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan.
dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah undang-undang diundangkan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pasal 4 huruf C menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Pasal 4 huruf D menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Pasal 4 huruf H menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara anaknya dan pengakuan dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Pasal 4 huruf I menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ditentukan atau ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa status personal atau status wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukuman yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaga dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang yang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status perseorangan orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Selain itu, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan daripada tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kemudian status WNI dapat diperoleh orang asing melalui cara yang bersifat alternatif, yaitu dengan naturalisasi, perkawinan, dan pendaftaran adanya kelahiran. Selanjutnya kelompok 4 dengan judul Kualifikasi Hukum Perdata Internasional. A. Pengertian dan istilah kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi dalam hukum perdata internasional. Masalah kualifikasi yang merupakan masalah classification of the cause of action ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara hukum perdata internasional orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan-aturan dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Dari masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta yang tertentu. Macam kualifikasi atau fakta, classification of facts. Proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem
kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. 2. Kualifikasi hukum, classification of law. Penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu. Teori kualifikasi. Yang pertama, teori kualifikasi leg fori menurut hakim. Hukum material dari sang hakim adalah harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Kelebihan dari teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum material yang dipahami oleh hakim. Akan tetapi, di sisi lain, kelemahan teori ini adalah kemungkinan timbulnya ketidakadilan sebab terjadi adanya ukuran yang mungkin saja tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan ukuran yang sama sekali tidak dikenal dalam hukum asing tersebut. Yang kedua, teori kualifikasi lex causa lex fori yang diperluas. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah hukum perdata internasional mana dari lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. 3. Teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori lex causa menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikutnya, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan tersebut terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi tersebut dilakukan dengan lex causa menggunakan hukum yang seharusnya berlaku, karena sesungguhnya hukum yang hendak diberlakukan itulah yang justru masih perlu ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. Teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kualifikasi hukum perdata internasional. 1. Kualifikasi HPI, status personal atau perkawinan. Cara menentukan status personil. Asas personalitas kewarganegaraan lex patri. Asas teoritalitas domisili lex domisili. 2. Kualifikasi HPI hukum benda. 3. Kualifikasi HPI perbuatan melawan hukum PMH. 4. Dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. A. Adanya suatu perbuatan. B. Perbuatan tersebut melawan hukum. C. Adanya kesalahan dari pihak berlaku. D. Adanya kerugian korban. Adanya hubungan kuasa antara perbuatan dengan kerugian. Kelompok 5 dengan judul renvoi atau penunjukan kembali. 1. Definisi dan konsep renvoi dalam hukum perdata internasional. Konsep renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan lex causa. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lain selain lex causa apabila diyakini maupun memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjukkan oleh kaidah HPI lex fori. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis digunakan menempatkan konsepsi, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi di dalam HPI. Kualifikasi fakta, classification of facts. Kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum
dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku. Kualifikasi hukum, classification of law. Kualifikasi hukum adalah pengolahan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelolaan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Teori kualifikasi. Kualifikasi menurut Lex Fori. Menurut teori yang ditokohi Renskan dan Bartin ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Lex Fori, pengertian hukum yang ditemukan kaidah HP saya harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. 2. Kualifikasi menurut Lex Cause. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang terkait. Dengan kasus, tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah-kaidah HPI mana dari Lex Fori yang erat hubungan dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. D. Kualifikasi bertahap. Teori ini bertitik tolak dari keberatan terhadap teori kualifikasi Lex Cause. Kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan Lex Cause saja, sebab sistem hukum apa atau mana yang hendak ditetapkan sebagai Lex Cause masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi, pula dengan dibantu titik-titik taut. Karena itu, menentukan Lex Cause tidak mau kualifikasi harus dilakukan berdasarkan Lex Fori tersebut. Dari kelompok 6 dengan judul ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam hukum perdata internasional, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek A. Tertib pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika ada ketertiban tidak dilaksanakan maka akan sulit pemerintah dalam menjalankan administrasi dan perizinan di suatu negara. B. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintah mengatur tentang 1. Tertib kependudukan, yang kedua administrasi dalam kewajiban negara dan pengaturan dan pengawasan, yang ketiga tertib K3 umum dan lain-lain. C. Tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak konsisten lingkungan. D. Tertib sosial, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban masyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan. Yang E. Pencegahan dan pemberantasan hal menyimpang, hak dan kewajiban dalam menjalankan norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan. F. Perlindungan masyarakat dan fungsi ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga open bar order. Fungsi positif yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari Lex Fori tetap diberlakukan, tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang harusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan Lex Fori yang bersangkutan. Fungsi negatif yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar Lex Fori.
Ketertiban umum menurut hukum nasional atau Indonesia. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mokhtar Kusumamadja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kekayaan dan hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari vested rights di bidang HPI, mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri atau yang lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menurut hukum diarahkan kepada hak-hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan, dan status personil. Dan kelompok 7 dengan judul penyeludupan hukum. Pengertian penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebagaimananya berlaku hukum asing. 2. Akan tetapi di pihak lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyeludupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diseludupkan itu. Penyeludupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation, credit abroad, atau hak dan kewajiban hukum yang terbit di berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Lex Fori Sunaryati Hartono. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation, credit abroad, atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Lex Fori Sunaryati Hartono. Contoh penyeludupan hukum. Dalam beberapa diktat hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyeludupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu: 1. Perkawinan. Seringkali dalam praktek persoalan penyeludupan hukum dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan, misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyeludupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum internasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara tipu muslihat untuk menggelakkan hukum nasionalnya sendiri. Perceraian. Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus perceraian juga sering terjadi penyeludupan hukum. 3. Kasus-kasus lainnya. Istilah penyeludupan hukum atau wetsontolking dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan Lex Fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. 4. Perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri. Di beberapa negara, beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Dan yang kelima, menyeberang situ beberapa praktek tentang
seorang Prancis yang bertempat tinggal di Evian-les-Bains di bagian tepi Prancis dari situ Jenewa hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah. Karena menurut hukum Prancis, untuk perbuatan hukum ini diperlukan suatu akte notaris yang memakan biaya, sedangkan menurut hukum Swiss tidak mensyaratkan akte notaris, cukup dengan akte tertulis saja. Maka untuk menghemat ongkos notaris, warga negara Prancis menyeberang situ dan membuat perjanjian disebut di Ouchi menurut bentuk formil yang diminta oleh hukum Swiss. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 8 tentang judul persoalan pendahuluan hukum perdata internasional. Apa itu forfait? Persoalan pendahuluan atau forfait merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan yang menyangkut perkawinan dan HPI mengenai warisan. Contohnya permasalahan dalam warisan berikut. Forfait muncul dari satu peristiwa. Yang pertama, menentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. Yang kedua, menentukan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Yang ketiga, apabila salah satu dari orang tua anak itu sebelumnya pernah menikah, maka perlu menentukan salah satu atau sah atau tidaknya perceraian dari pernikahan terdahulu. Apa saja persyaratan forfait? 1. Main issue. Perkara yang dihadapi merupakan masalah HPI yang sesuai dengan kaidah dan tunduk pada hukum asing. Yang kedua, subsidiary issue. Dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah HPI. Yang ketiga, leg cause. Kaidah hukum perdata internasional untuk penentuan leg cause bagi subsidiary issue akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dari main issue. Kesimpulan dari kelompok 8 ini, persoalan pendahuluan lahir jika putusan hukum bergantung pada ketentuan sah dan tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir. Dari pemaparan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 yang sudah saya jelaskan, dan maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.